Kenapa, Ki? Itu ajarin bahasa Inggris kenapa kok? Mau belajar bahasa Inggris? Iya. Buat apa? Mana tuh dikirim Pak Prabowo aku buat nego-nego. Nggak bisa bahasa Inggrisku jelek. Oke. Walaupun agak mustahil, tapi kita coba belajar ya. Coba aja dulu, Oke. kan nggak ada yang tahu. Ini dari huruf R nih. Rich. Rich, R-I-C-H. Rich itu artinya apa? panas. Bukan. Jadi apa Rich? Rich itu kaya. Oh itu agak jauh dari aku makanya nggak tahu. Bukan dia Ricis. Beda Rich itu. Kalau Rich itu kaya, Ricis itu YouTuber. Oh, jadi kalau Ria Ricis jadi artinya YouTuber kaya. Kaya. ini lagi pada ngapain sih? Lagi Iya, belajar bahasa bahasa Inggris. Inggris. Kamu mau ngapain? Aku itu biar nego disuruh Pak Prabowo mana tahu kan. Iya. Oh, jadi ini tim lagi negosiatornya Betul. untuk berangkat ketemu Presiden Trump. Benar. Iya. Kan kalau misalnya kemarin kalau nggak salah pada saat di Sarasehan itu ada dibilang ada mau Menlunya, ada Menteri Perekonomian Pak Erlangga Hartarto, kemudian juga ada Bu Menlu, Bu Menteri Keuangan. Ya. Nah ini Menteri? Saya bukan menteri, saya lebih ke orang yang bisa menghibur aja kalau mereka udah stres nanti. Ya, saya mau ngajarin Trump Velocity. Oh, Biar begini-gini. oke. Biar begini-begini. Oke, karena di tengah persaingan atau di tengah efisiensi dan juga lesunya ekonomi, Indonesia ini terkena imbasnya dari tarif impor Presiden Trump. Seperti apa kita lihat ya, karena masyarakat Indonesia saat ini berbondong-bondong membeli emas sebagai langkah investasi jangka panjang di tengah karut-marutnya perekonomian global. Warga di sejumlah wilayah, termasuk Lampung, ramai-ramai membeli emas. Mereka mendatangi outlet Pegadaian Galeri 24 untuk membeli emas logam mulia, baik itu jenis Antam, UBS, ataupun produk dari Galeri 24. Langkah ini diambil warga untuk investasi jangka panjang karena melihat kondisi ekonomi dunia yang tidak menentu. Investasi sekarang kan namanya lagi perang dagang, jadi emang harga emas menurut saya yang paling stabil ya di harga internasional gitu. Nah itu dia mungkin karena kepanikan warga juga, jadi kan pada nimbun atau panik buying tentunya. Jadi ya stok dari galeri juga nggak penuh, nggak memenuhi buat kuota yang beli. Gitu. Perencana Keuangan Mitra Rencana Edukasi, Mike Rini Sutikno menyebut, meskipun harga emas diprediksi akan terus naik, tetapi masyarakat diimbau untuk tidak panik. Dirinya menyebut harga emas akan fluktuatif, di mana suatu saat juga akan mengalami penurunan. Namun prediksi memperlihatkan bahwa kemungkinan akan naik lagi itu bisa saja terjadi. Nah, menurut saya sebenarnya masyarakat tidak perlu panik. Tetap membeli seperti biasa, bagi yang sudah biasa menabung emas, tetap membeli seperti biasa saja. Jadi yang sudah rutin ya tetap bisa rutin. Dan tidak perlu semua harta kita cairkan, kemudian kita belikan emas semua. Karena pun emas itu harganya bisa berfluktuasi. Tidak terus menerus dia akan naik, dia akan pada akhir turun juga, cuma kita belum tahu kapan. Dari laman resmi Logam Mulia Antam, harga emas dalam 6 hari terakhir mengalami kenaikan. Harga emas 1 gram pada hari Senin 7 April 2025 senilai Rp1.758.000 dan sempat mengalami penurunan di tanggal 8, yakni menjadi Rp1.754.000. Namun, harga emas di tanggal 9 April 2025 kembali naik menjadi Rp1.812.000. Harga emas terus beranjak naik hingga menembus angka Rp1.904.000 pada hari Sabtu ini. Sementara itu, sejumlah langkah telah dilakukan pemerintah Indonesia dalam menghadapi perang dagang Amerika dan Tiongkok yang berimbas pada perekonomian global. Presiden Prabowo mengaku sudah berkomunikasi dan meminta waktu untuk bertemu dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk membahas tarif dagang yang dikeluarkannya. And we like to be friends of both No, sides. no. We respect all countries. We consider China a good friend of ours. We consider the United States also a good friend. So we want to be the bridge. So you want to cut the economic cooperation with China due to the U.S. Impossible. pressure? Impossible. Impossible to Thank you cut. for your answer. How Thank can- you. China is already too close with Indonesia. Yeah. Ada rencana bertemu dengan Trump, Pak? Kapan, Pak? Saya sudah minta waktu, mudah-mudahan. Ya.
Pasang surut harga emas di tengah gejolak ekonomi dipicu oleh perang dagang Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang masih terus berlangsung. Lantas, apakah membeli emas di momen ini adalah saat yang tepat? Tim Liputan, Kompas TV. Nah, buat membahas lebih dalam soal apa saja dampak tarif Trump di Indonesia, terlebih lagi di kehidupan kita yang banyak di mana-mana ini ya, ngantri emas. Sekarang sudah bergabung bersama kami ada Yuda Keling Komika yang juga sekarang ini sering bahas soal investasi saham. Berarti bilangnya apa nih? Ekonom junior. Oh, Ekonomi junior. Kan sebutannya. biasanya kayak ada ekonom senior nih, ekonom junior. iya, Ekonomi masuk. junior, oke. Ada juga Mas Safir Senduk ini perencana keuangan. Malam Mas Safir. Selamat malam. Selamat malam Mas Safir. Mas Yuda selamat malam. Komika yang sudah membranding dirinya sebagai seorang Ekonom junior. Luar Kita biasa tanya dulu sekali. kepada ekonom junior gimana? Melihat dari kondisi keuangan Indonesia saat ini, Berat banget. kita harus seperti apa ini mengkondisikan diri kita untuk mengatur kehidupan kita? Oke. Kalau pertanyaan kayak gini sebaiknya ditanyakan ke Mas Safir dulu aja. Jadi saya nanti bisa ngikutin jawabannya. Kan ini kan mau nanya pendapat dulu. Kalau kayak gini, gue harus ngarang bebas. Belum punya ini ya, Belum serta. punya. Gue harus ngikutin berarti. siapa ya. Enggak. Tapi apa? Tadi pertanyaannya Ki? Waduh. Ya, ini gimana kita melihat kalau dilihat dari mungkin memang banyak anak-anak muda yang mulai peduli sama ekonomisme segala macam. Tapi di Komika sendiri, Ya. kau tuh mulai kita tuh pada tahu bahwasannya Yuda ini sekarang pemerhati ekonomi. Oke. Jadi melihat kondisi saat ini, kita sebagai seorang komedian, komika yang secara pekerjaan tidak ada gaji bulanan, seperti apa kita harus menyikapin kondisi saat ini? Jadi sebenarnya karena kita nggak punya gaji bulanan, makanya bahkan otak orang-orang kayak kita itu perlu banget yang namanya saving dan investasi. Karena kita nggak tahu nih sampai kapan kita bisa menghasilkan sebanyak hari ini. Biar waktu nantinya kita nggak menghasilkan sebanyak hari ini, kita nggak terlibat teman kita minjem duit kemana-mana. Oke. Jadi kita bisa punya uang untuk menghidupi kehidupan kita, bahkan di saat-saat nantinya uang kita nggak lagi memproduksi uang sebanyak hari ini gitu sih Ki. Oke. Jadi malah buat orang-orang yang freelance kayak kita emang penting banget perencanaan gitu. Oke. No. Sebenarnya bukan hanya seorang freelancer aja ya. Sekarang kita pun sebagai karyawan swasta juga pun semuanya ketar-ketir sampai memborong beli emas tuh Mas Safir. Sebenarnya apa sih yang terjadi saat ini? Apa panik buying atau karena memang sudah kayaknya kita harus jaga-jaga bener nih. Jadi ada satu kebiasaan kita di Indonesia bahkan di seluruh dunia bahwa setiap kali terjadi ketidakstabilan politik, ketidakstabilan sosial, maka yang dilakukan orang adalah mereka beli emas. Oke. Itu tandanya. Ya, itu tandanya mereka beli emas dan seringkali ini diasumsikan apa yang terjadi kemarin tarif lah dan lain sebagainya oleh masyarakat tuh diartikan sebagai ketidakstabilan, sedikit kekacauan ya. Akhirnya apa yang terjadi orang beli emas dan yang terjadi 2-3 hari kemarin orang benar-benar FOMO, fear of missing out, takut ketinggalan. Antrian-antrian yang terjadi itu adalah karena orang takut ketinggalan dan sekarang banyak pertanyaan orang adalah ini beli apa enggak ini sekarang nih buat yang nggak ikut antrian, beli apa enggak ini harganya udah tinggi banget gitu ya. Udah 1,9 ya hari ini. Iya, 1,9 dan saya selalu bilang gini, ada dua macam orang yang beli emas. Pertama orang beli emas itu karena dia pengen jual beli. Oke. Dia pengen beli sekarang kemudian dia mau jual lagi nanti itu pertama. Atau yang kedua dia beli emas untuk tidak dijual lagi selamanya. Ya, ada Itu tipe kedua. Jadi dia nganggap emas itu kayak apa namanya store value asset. Jadi rupiahnya di convert ke emas ya sudah itu aja kekayaan saya dalam bentuk emas gitu ya. Karena kan susah juga kalau misalnya mau dibalikin lagi ya Iya. uang kayaknya. Nah saya selalu bilang gini, kalau misalnya Anda beli emas tujuannya untuk store value asset untuk tidak dijual lagi selamanya, beli aja harga berapapun. Oke. Tapi kalau untuk ditradingkan beli emas untuk dijual lagi, jangan masuk sekarang deh. Kenapa? Nomor satu harganya udah tinggi. Emang emas bisa turun? Bisa turun ya. Emas sudah tinggi itu pertama. Yang kedua, kalau untuk jual beli ada banyak produk lain yang lebih menarik daripada emas. Saham misalnya. Sekarang emas harganya lagi turun-turunnya. Lagi turun-turunnya itu lebih bagus. Tapi kalau gini, misalnya Mas Yuda, kan kalau misalnya kita fear of missing out dulu kan mau pergi kemana, lagi viral misalnya makanan apa gitu kemana. Sekarang kok jadi fear of missing outnya emas. Iya, karena itu yang tadi Pak Mas Safir bilang, karena biasanya kalau kondisi global dunia nggak stabil, emas tuh yang harganya paling stabil. Jadi banyak orang yang takut nilai rupiahnya mungkin menurun. Iya, benar. Jadi akhirnya dikonversi ke emas. Cuma benar juga kalau beli emas untuk jangka pendek itu malah bisa jadi merugikan karena bahkan kalau kita beli emas hari ini jual 10 menit lagi
di hari yang sama Iya. itu nilainya udah langsung turun karena kan Iya, emas beda. itu Kurs jual beli, ya. ada Iya, kurs beda. jual belinya, ada harga beli sama harga jualnya itu kan ada selisihnya. Jadi emang buat yang mau beli emas itu udah harus investasinya minimal ya 3-5 tahun Iya, atau betul. ya panjang sekalian. Ya, tapi Mas Safir, apakah efek Trump ini bisa merubah gaya hidup kita pada akhirnya? Jadi gini, jadi yang terjadi kemarin kalau saya mau jelaskan dengan cara yang sederhana sekali. Jadi Trump itu memberlakukan tarif impor, Ya. di mana kalau ada importir dari Amerika membeli barang dari Indonesia, orang atau importir itu harus bayar ke negaranya sebesar 32%. Oke. Ya. Oke, sebesar 32%. Ini ditakutkan akan mengurangi orang Amerika beli barang dari Indonesia, sehingga perusahaan Indonesia yang biasa mengekspor barang ke Amerika takutnya ordernya menurun, ujung-ujungnya ada PHK, Ya, Benar. PHK. Ya. dan efeknya kemana-mana. Seperti itu. Jadi kalau bicara merubah gaya hidup, nomor satu ya bisa jadi kalau misalnya perusahaan kita menjual barang ke Amerika, bisa jadi kita harus mulai mengurangi gaya hidup kita menjadi lebih frugal, karena bisa jadi PHK bisa datang tahun ini atau tahun depan. Ya. Kecuali kalau perusahaan kita gercep cari order baru dari negara lain. Ya. Oke. Atau ini juga karena kemarin ada perang tarif kan jadinya sebenarnya situasi globalnya jadi nggak menentu. Iya, iya. Rupiah kan melemah terus. Iya. Kalau rupiah makin lama makin melemah itu kan artinya untuk banyak produk harganya akan meningkat di sini. Betul. Kayak misal bahkan untuk jangankan ngomongin sepatu atau barang elektronik yang memang diimpor dari luar, tapi kayak tempe itu kan kedelainya dari Iya. impor juga. ya. Jadi bisa Iya. jadi gaya hidupnya berubah karena cost produksinya jadi akan jadi jauh lebih mahal, Iya. harga ke konsumennya jadi jauh lebih mahal juga. Dan satu lagi Audrey, satu lagi, ketika orang Amerika mengurangi beli barang dari Indonesia, maka dolar yang masuk ke Indonesia akan jadi lebih sedikit. Ya. Dolar yang lebih langka di Indonesia akan membuat harga dolar lebih mahal, sehingga mereka yang biasa impor atau Ya. beli barang dari luar negeri akan bayar lebih mahal. Lebih mahal. Jadi intinya ya mulailah pakai produk dalam negeri lah. Nah, memang sebenarnya itu yang jauh lebih baik Ya. sebenarnya. Cintailah produk-produk Produk Indonesia ya, Indonesia. kembali lagi. Iya. Nah kalau kayak gitu gimana caranya kita nih harus menghadapi ini? Oke, kita nggak boleh panik, tapi gimana caranya juga kita bisa survive? Kan nggak tahu kan kapan tadi kita terkena dampaknya. Apakah sekarang atau mungkin memang sudah di depan mata? Tetaplah bersama kami. Pertanyaan aku sebelumnya atau pertanyaan saya sebelumnya, kita harus bagaimana nih? Harus hidup lifestyle seperti apa? Karena gini, kalau biasanya Mas Oki ya ada handphone baru, semuanya ramai berbondong-bondong. Sekarang Iya. tuh di media sepatu baru semuanya ngantri. Iya. Sekarang di media sosial justru mempertanyakan siapa yang berani beli handphone seharga puluhan juta. Justru malah dinyinyirin. Berani. Iya. Jadi nomor satu, COVID kemarin itu kalau aku bilang sih itu bikin orang jadi lebih nyadar tentang pentingnya melihat atau mengubah gaya hidup mereka menjadi lebih benar, termasuk soal keuangan. Iya, benar sih. Nomor satu, tidak lagi sembarangan beli hanya karena kita punya duit. Yap. Ya. Itu pertama. Nomor dua, lebih hati-hati lagi ngambil sesuatu apapun yang kredit jangka panjang. Ya, saya tidak ada masalah dengan perbankan. Banyak teman-teman perbankan, teman saya juga. Tapi harus diakui produk kredit jangka panjang itu agak berbahaya kalau dalam kondisi seperti sekarang. Contohnya beli rumah. Apapun itu apapun itu. Dan Aduh, Anda seorang deg-degan nih saya. Mau beli apa Mas Oki? Ngomongin rumah tuh barusan. Aduh. Apalagi kalau misalnya kita seorang penghasilan freelancer gitu. Iya. Ya, atau kita seorang karyawan sekalipun, mungkin kita lagi happy-happy sekarang, tapi kita nggak ada yang tahu. Enggak juga sih deg-degan. Tahun depan bisa jadi kita di PHK loh. Iya. Dan kenapa produk kredit itu kita harus lebih berhati-hati gitu ya? Karena yang namanya produk kredit di perbankan atau di pembiayaan gitu, kalau dia belum lunas dia belum jadi milik. Oh iya. Sementara kalau misalnya rumah, kalau kamu beli tanah gitu ya, ada uangnya buat beli tanah, ya beli tanah dulu gitu ya. Belum punya uang untuk bangun, toh tanahnya udah jadi milik kamu gitu. Iya. Tapi kalau kamu produk kredit, kalau kamu dari 15 tahun, kamu sudah bayar 12 tahun kurang 3 tahun,
kamu nggak bisa bilang ke bank bahwa kurang 3 tahun nih, boleh nggak? Nggak Iya, bisa, iya, belum jadi milik gitu. Iya. Jadi please hati-hati. Ya. Saya boleh ngubungin istri saya sekarang juga nggak? Udah kandung, udah terlanjur. Tapi ya, berarti nggak boleh, cuma hati-hati lah. mulai Gimana jangka pada panjang. akhirnya jadi harus memperhitungkan dengan baik. Betul. Apapun betul. itu, kalau memang bisa ya silahkan. Iya. Tapi dengan perhitungan yang matang dan Betul. nggak boleh yang langsung ini ada uang nih, Permata. udah nih ayo. Iya, gitu, kayak iya, begitu. betul. Kalau kayak gitu Mas Yuda, bisa nggak sih kita bilang kalau dulu kan pandemi COVID ya, ini karena masalah kesehatan Iya. gitu ya. Nah bisa dibilang nggak ini merupakan ya apa ya, bukan COVID tapi kayak semacam ya pandemi dalam artian yang lain nih, harus kita aware banget nih saat ini ngitung-ngitungnya. Kenapa sekarang perlu banget ngitung-ngitung, karena emang ketidakpastiannya tuh lagi tinggi-tingginya, bahkan Iya. untuk pekerjaan yang dianggap pasti banget kayak pegawai negeri sipil itu kan sekarang udah banyak deg-degannya. Iya. Bahkan untuk Iya. pegawai pemerintahan aja udah nggak dapat kepastian itu. Jadi kenapa pentingnya tuh gara-gara kepastiannya itu sekarang kita lagi nggak dapat di mana-mana nih. Soal konsumsi juga lagi menurun. Iya. Terus industri kan kita bisa lihat mungkin teman-teman yang dari pertelevisian atau radio banyak industri yang mati juga. Jadi kenapa kita perlu berhati-hati, karena memang kondisi Ketidakpastian, ya. ekonomi kita sekarang ini lagi banyak ketidakpastiannya itu. Terus kita harus ngapain dong? Iya. Harus. Apa di rumah aja gitu? Benar, nggak usah anak-anak muda di rumah di luar sana kan juga pengen tahu nih harus seperti apa hadapinya. Harus banyak berdoa, jadi kita kejar akhirat aja. Itu benar Mas, benar. itu benar, sangat benar. Tapi kan kita juga butuh hidup. Nah, masa kita di rumah aja gitu ya? Iya. Enggak, tapi yang paling perlu dilakuin adalah untuk mengurangi hal-hal konsumtif. Kalaupun Iya. mau beli barang, kalau bisa jangan impulsif, karena pembelian impulsif itu biasanya diakhiri dengan penyesalan. Oh. Jadi kalau mau beli sesuatu, kalau bisa ya udah, kan ada yang namanya Iya. kalau dalam keuangan delay gratification, Delay gratification, gitu. iya. Jadi mungkin ditunggu dulu 1-2 bulan apakah ini benar-benar barang yang kita inginkan, bukan cuma sekedar impulsif, biar pembeliannya itu jadi benar-benar sesuatu yang penting buat kita, bukan cuma lucu ya terus beli gitu. Kamu naksir baju nih ya, Oke. kamu jalan kamu naksir baju, oh bagus banget, jangan langsung beli. Oke, mikir dulu. Mikir lu 3 hari, balik kalau bajunya masih ada, oke berarti jodoh kali gitu ya. Atau gini kali ya, misalnya Mas Oki, misalnya biasanya ini beli sepatu misalnya berapa? 20 juta kan? Enggak, saya tidak terlalu 200 seperti juta, itu. 200 juta. 200 juta. Ini 250. Misalkan katakan ratusan Iya, juta iya, gitu iya. ya Mas Safir. Apakah kita harus yaudahlah jangan misalnya 250 juta Iya. atau 2.500.000. Iya. Yaudahlah nolnya digelindingin aja. Jadi gini, pandemi kemarin mengajarkan kita untuk bisa melakukan efisiensi dan Iya. punya keahlian dalam Tapi melakukan nampaknya kita lupa efisiensi. sekarang. Nah, cuma efisiensi itu ada berbagai macam cara. Salah satu caranya adalah nomor 1 adalah pertimbang. Ada beberapa barang yang mungkin bisa dipertimbangkan tidak beli baru, tapi beli second. Oh. Ya. Ya kenapa? Karena terutama ketika kita beli baru tersebut, dia sudah pasti dia menurun misalnya. Ya, ini saya kasih contoh nih. Kayak mobil dong kayak gitu. Ya saya kasih contoh misalnya buat yang seneng jam tangan Oke. gitu ya. Beberapa merek tertentu ketika kita beli udah pasti dia nilainya turun. Ya udah beli second aja. Oke. Beli second aja. Toh ketika kita beli baru dia turun juga kan seperti Iya. itu. Kita akan jadi second juga misalnya. Atau yang kedua misalnya pada beberapa kasus misalnya kendaraan pada beberapa kasus 1-2 tahun masih oke. Yang umur 1-2 tahun masih oke. Tentunya sekali lagi lihat mesin segala macam. Ya, ya. Itu cara pertama melakukan efisiensi. Mungkin dipertimbangkan untuk tidak beli baru tapi second, itu yang pertama. Yang kedua adalah ini dia. Pertimbangkan mungkin untuk beli bukan yang versi terbaru tapi versi sebelumnya. Contoh misalnya HP merek Phone. tertentu misalnya Iya, iya. kekinian, angka berapa gitu. Ya udah beli baru, jangan beli. Mungkin kita tidak mau beli second tapi beli yang keluaran 2-3 tahun lalu. Oke. Mungkin pembelaannya gini, tapi kan yang tahun sekarang kan Iya. kamera lebih bagus. Pertanyaannya emang mau motret apaan sih? Emang mau dipotret kamu mau cetak billboard gede-gede kan enggak. Gitu sih. Tuh, nih istriku denger tuh. Nah ya, saya bukan ngatain istri saya. Aduh, kelewatan nih saya. Tapi kalau, nah itu kan tadi berbicara Iya. soal keuangan. Nah kalau yang buat pekerja ataupun freelancer ataupun Iya. karyawan satu, apakah kita harus mencoba sesuatu yang baru? Balik lagi kayak ke pandemi. Oh, saya belum tentu bisa masak, totonya saya bisa Ya. nih. Ada sebenarnya kan kalau itu pilihannya dua, entah mengurangi gaya hidup kita atau memperbanyak penghasilan biar kalaupun gaya hidupnya nggak menurun, Iya, tetap bisa Kita dapat penghasilan dari penghasilannya tambahan yang lain. gitu. kayak Ya itu begitu. yang kayak tadi diceritakan kan soal pandemi nggak bisa masak, jadi akhirnya bisa masak. Cuma masalahnya sekarang kalau semua orang
masak yang belinya siapa Oh nih? iya juga Yang ya. kan yang lagi bermasak Iya, kita adalah semua mungkin waktu Ramadan lihat yang dagang kok banyak banget Iya, ya. iya, sekarang. iya, Tapi yang belinya dikit-dikit gitu. Ini pertanyaan mungkin terakhir di luar pembahasan kita ini semua. Yuda sangat bertransformasi jadi seorang pakar ekonom saat ini. Luar biasa ya? Sering menyinggung-menyinggung juga. Yuda pernah dapat telepon atau Saya sering dihubungi sama nomor yang nggak dikenal sekarang. Untuk minta pinjaman. untuk minta pinjaman? Mudah-mudahan Oke. kita bisa mengatur gaya hidup kita di tengah kondisi Harus. yang lagi tidak stabil saat ini, supaya kita bisa tahu bahwasannya kita masih bisa hidup untuk beberapa Iya. tahun ke depan Iya. lagi dengan kondisi yang stabil untuk keluarga kita. Itu Amin. aja sih. Terima kasih Mas Afif. Terima kasih. Mas Yuda, terima kasih. Terima kasih Mas Oki. Iya, kita tutup dulu. Ya, terima kasih. Silakan Laundry.